Halo guys, ketemu lagi dengan gua Alvin di Lighters Friday Nuggets. Seneng banget, hari ini gua akan membagikan sesuatu yang benar-benar menurut gua very essential. Ya, gua mau nanya nih, siapa yang pernah ngalamin kalau lu susah nolak ajakan diajak hangout? Nah lu nggak lihat schedule, lu langsung jawab yes, 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 yes. Dan taunya waktu mendekati hari H, lu nolak, tanda kutip, lu nggak datang dan lu nggak bisa. Dan akhirnya lu dicap sebagai promise breaker, not promise keeper. Ya, terus siapa juga yang pernah ngalamin kalau misalnya lu janjian sama salah satu temen nih ya, terus temen lu itu udah lu cap bahwa dia pasti datang terlambat. Ya, janjian jam 7 nih, lu udah yakin banget kalau dia bakal datang jam 8 mungkin. Lu ngecap dia jam karet. Nggak tahu deh jam waktu Indonesia bagian mana. Lu waktu Indonesia bagian barat, mungkin dia waktu Indonesia bagian Wakanda kali, atau timur kali, atau mana. Nah, yang tadi gue sebut contoh-contoh pertanyaan itu adalah contoh-contoh kasus isu integrity. Belum lagi kalau gue bisa cerita tentang bagaimana nih saat-saat sekolah online gini. Apa yang lu lakukan? Apakah lu kerja sama di balik itu? Dan gimana nih? Apakah lu waktu sekolah offline kemarin lu sering nyontek? Berusaha nyontek, ya. Ini adalah hal yang sangat penting, teman-teman. So, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik sekali dengan tema Battle for Integrity. Karena integritas itu benar-benar sebuah pertandingan. Nah, mari kita bahas apa yang gue temukan tentang integritas. And I think this is so important. Nah, yang pertama gue dapat satu kata, itu konsisten. Ya, artinya kita nggak semangat soda. Kita nggak berhenti di tengah-tengah jalan untuk berhenti melakukan yang namanya integritas, ya. Terus konsisten untuk melakukan kebenaran ini, ya. Jangan memulai tapi nggak bisa mengakhiri, ya. Atau jangan memulai tapi nggak bisa menjalaninya. Nah, kata konsisten ini penting. Konsisten untuk melakukan apa sih? Konsisten untuk jujur, untuk transparan, untuk tidak munafik. Selalu seperti itu. Say no to hypocrite, say no to double face. Jangan double face, guys. Capek deh. Terus punya prinsip yang benar. Kalau kita percaya bahwa prinsip yang paling benar itu harus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Well, I think ini benar-benar sebuah keutuhan yang luar biasa, ya. Seperti yang Korhi kemarin bilang. Dapat dipercaya dari perkataan maupun tindakan. What we say is right. What we do is right. And then we do what we say. Nah, teman-teman gini. Orang yang membangun nilai ini, which is apa yang dikatakan dan dilakukan selalu benar dan tepat, akan menghilangkan kecurigaan dari teman-temannya. Teman-temannya akan nggak mudah curiga dengan dia, karena dia sudah dicap whatever situation, whenever, wherever, dia selalu berusaha yang terbaik untuk melakukan kebenaran, dan prinsipnya selalu benar. So, integrity itu menghasilkan yang namanya trust. Integrity menghasilkan yang namanya kepercayaan. Integrity memproduksi kepercayaan. Trust is so expensive, teman-teman. Mahal loh kepercayaan tuh, ya. Bahkan gue pernah baca, ya, bahwa mata uang yang nilainya paling tinggi itu bukan dolar, bukan pound sterling, tapi trust. Wow. So, integrity ini must have. Gue mau bilang. Must have, harus dimiliki dan dibangun sejak sekarang. Perhatikan dengan benar pelajaran hari ini, pelajaran bulan ini, gua rasa ini penting banget karena harus konsisten secara terus-menerus, ya. Bahkan gini, gua rasa susah deh orang bisa mengalami keberhasilan dalam hal apapun jika tidak memiliki yang namanya integritas, ya, karena akan susah dapat trust. Jalan tol menuju sebuah kegagalan adalah tidak berintegritas. Jalan tol menuju kegagalan adalah tidak berintegritas. Wow, ini penting, teman-teman. Perhatikan dengan baik dan benar. Gue kasih contoh. Siapa yang di sini mau punya teman kerja kelompok yang mulutnya nggak bisa dipegang? Dia cuma mau numpang nama doang. Pasti lu nggak mau sekelompok sama dia, kan? Atau sekarang kan lagi mulai banyak yang udah memulai sebuah bisnis. Apakah lu mau punya partner bisnis yang benar-benar nggak bisa dipercaya dari perkataan maupun tindakannya, ya?
Jadi kalau nggak ada yang mau bekerja sama, nggak ada yang mau berbisnis, nggak ada yang mau berteman dengan dia, bagaimana dia bisa mencapai sebuah prestasi atau sebuah karya atau bisa punya peluang bahkan? Nggak bisa loh. It start from integrity. Ya. Nah, hari ini challenge-nya apa sih teman-teman? Challenge-nya adalah integrity always tested. Selalu diuji. Makanya judul hari ini The Battle for Integrity. Selalu diuji. Kenapa? Ya, karena kita akan melakukan yang namanya perkataan kita ngomong setiap hari. Action kita setiap hari. Literally setiap hari diujinya bahkan. Setiap apa yang kita ucapkan. Seperti gue nih. Gue sekarang membawakan pesan tentang integrity. Gue sendiri sadar gak sih? Gue sendiri seringkali mengalami ujian itu. Wow. Ya, bahkan gue banyak kasus di mana gue nggak ternyata ditemukan. Waduh, gue aja menuduh diri gue tidak berintegritas. Serius. So, integrity always tested. And gini, perhatiin baik-baik teman-teman. Mostly in small things. Dalam hal-hal kecil. Contoh gini ya. Boleh. Nanti gue kabarin lu ya. Taunya nggak ngabarin. Ya, boleh. Pakai uang dulu ya. Bayar ininya. Taunya nggak dibalikin. Ya. Hari ini gue teleponnya maleman, taunya kagak. Buang sampah sembarangan, terlambat, benar-benar daily dan masih banyak lagi yang gue yakin lu sendiri bisa menyebutkan kasus-kasus integritas. Nah hari ini gue pengen kita belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang dalam dailynya dia mengalami yang namanya cobaan dan tested. Ya, dia adalah Yusuf. Kita buka di Kejadian 39. Gue bacain ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, Yusuf mendapat kasih tuannya. Perhatikan dengan baik ya ceritanya, alur ceritanya ya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, karena dailynya dia benar-benar berintegritas sampai diberikan segala kuasa atas rumahnya kepada Yusuf. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, Potifar ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Bayangin, seluruh area rumahnya, seluruhnya dipercayakan kepada Yusuf. Tuan rumahnya cuma mikir makan dia doang. Wow. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, nah ini pencobaan datang guys, ayat ke-7. Memandang Yusuf dengan birahi. Istri Tuhan yang ngomong gitu, ya, yang melakukan hal ini. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8 dengan tegas. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Yusuf menolak dengan tegas. Catat dengan baik ya. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Berani banget ya. Yusuf mengutarakan kebenaran kepada ibu bos. Dan terakhir ayat 10. Walaupun dari hari ke hari, tiap hari dicobainnya guys, pikirkan dengan baik. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Wow, sebuah integritas yang sangat terjaga. Dan kalau teman baca ayat-ayat berikutnya, Yusuf difitnah karena dia melakukan kebenaran dan akhirnya masuk penjara. Tapi pelajaran yang paling penting apa sih? Yusuf dapat dipercaya dan diandalkan walaupun bosnya tidak memantau. Ya, Yusuf melakukan hal yang benar walau tidak ada yang melihat. Walau gue yakin dia sebenarnya sudah tergoda, bayangin tiap hari. Dan ini ibu bos lagi.
Nah, ini yang disebut dengan integrity always tested. Ya, tapi kalau kita belajar dari Yusuf, dia ngapa sih yang dilakukan? Dia itu walk the talk and talk the truth. Even nobody is watching. Dia menjalankan apa yang benar dan dia memperkatakan apa yang benar. Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun bosnya nggak memantau, walaupun itu sebuah peluang buat dia mendapatkan istri dari bosnya. Seperti Yusuf, dia berbicara tegas dan melakukan kebenaran dengan tegas. Walau bosnya tidak ada. Nah, itu yang sebetulnya secara konsisten harus kita lakukan, teman-teman. Integritas itu tidak pernah mengambil keuntungan diri sendiri. Nggak aji mumpung. Karena dia tahu nilai diri dia. Karena ini tanggung jawab Yusuf terhadap dirinya dan terhadap Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan mengambil profit, mengambil benefit. Ya. Dan gue mikir ya, bayangin ya teman-teman. Kalau sampai ini dilakuin, kan tadi ayatnya dari hari ke hari, sampai Yusuf jatuh, bayangin kebiasaan buruk apa yang seorang Yusuf, which is manajer rumahnya gitu, dengan ibu bos, akan jadi kebiasaan yang sangat buruk. Tidur setiap hari dan nilai Yusuf akan menjadi rendah sekali gitu. Kenapa? Karena Yusuf pasti akan kehilangan yang namanya damai sejahtera ketika dia membohongi dirinya terkait prinsip kebenaran yang dia pegang. Yusuf sadar bahwa integritas itu harus selalu diperjuangkan dan ini bukan tentang keuntungan semata. Ya, and ya, gimana dengan lu? Apa yang lu lakukan ketika nggak ada yang lihat lu? And apa yang lu tonton ketika tidak ada yang memperhatikan lu? Bagaimana gadget lu isinya? Apa yang terjadi ketika no one is watching? Ya, tapi gue mau bilang Yesus melihat itu semua. Ya. Integritas ada tanggung jawab diri lu terhadap diri lu loh. Ya. Nah, terakhir mari kita bahas aplikasinya gimana sih untuk bisa terus-menerus. Dan kita lihat firman Tuhan yang sangat tegas berbicara ya di Matius 5 ayat yang ke-37. Ya, di situ berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, gue suka terjemahan dari bahasa Inggrisnya. Di situ dikatakan, all you need is simply yes or no. Simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Ya, well, make it simple. Ketika di hati yes, maka mulut kita harus yes dan tindakan kita mengikuti yes juga. Ketika di hati no, maka mulut kita no. Dan tangan kita, tindakan kita, kaki kita harusnya no. Ya. So, simply, yes or no. In your daily. Simply kan, yes or no. In your daily. Sama seperti tadi kisah Yusuf, teman-teman. Ya. Tiap hari dia bilang no, 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 no. Sampai akhirnya dia difitnah. Kalau teman-teman baca ayat berikutnya dia difitnah. Tapi perhatikan dengan baik bagaimana dia simply yes or no in your daily. Gue tutup dengan cerita gue ya. Gue adalah orang yang cukup berantakan teman-teman. Kalau boleh jujur, gue sering obrol janji. Gue mudah berbicara yes, taunya gue nggak ngelakuin yes itu. Entar gue datangnya ke tempat lu. Entar ya, taunya gue nggak datang. Terus gue juga sering ngelanggar lampu merah. Kalau teman-teman pengen tahu gue aslinya gitu kan. Nggak ada yang tahu. Cuman gue mau jujur aja sih. Terus kalau ke bioskop, tahu kan? Harusnya nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Tapi gue sengaja bawa tas, gue beli di supermarket di bawah. Dan akhirnya gue masukin deh itu botol minum ke tas gue. Banyak hal yang gue sering lakukan. Dan itu sebetulnya tanggung jawab gue terhadap gue dan terhadap Tuhan. Akhirnya gue tahu kebenaran ini. Dan gue kenal Tuhan ya. Dan gue sadar, tidak berintegritas itu benar-benar merusak damai sejahtera pribadi. Wow, ketika mengalami kebenaran ini, ya akhirnya gue ada progres. Gue bisa say no terhadap yang tidak benar, say yes terhadap yang benar. Walaupun gue sadar, itu tested setiap hari dan sering kali juga gue nggak pass the test loh. Ya, gue sering kali gagal untuk tetap konsisten dalam berintegritas. Nah itulah gue yang banyak kegagalan dan masih jatuh dalam kegagalan. I feel unworthy ketika gagal gitu ya.
And gue bingung juga gitu. Kadang-kadang ketika gue gagal, gue untuk balik lagi berintegritas tuh jadi males. Males deh. Aduh, gagal Aduh, gue nonton yang kacau lagi. Aduh, gue ngelanggar lampu merah lagi. Aduh, gue buang sampah sembarangan lagi. Aduh, gue lupa udah janji sama orang itu ya. Aduh, gitu kan. Nah, hari ini gue pengen kita bilang bahwa kita cek kehidupan Yesus. Pribadi yang full of grace and truth. So, Yesus adalah role model dalam hal berintegritas, teman-teman. Ya, bagaimana dia dicobai di padang gurun waktu lagi puasa 40 hari sama iblis dan dia melewati ujian integritas tersebut. Bagaimana dia tetap menjawab kebenaran ketika di hadapan Pontius Pilatus. Ditanyakan, siapa kamu? Dia jawab kebenaran. Dia adalah anak Tuhan. Bagaimana dia banyak sekali cobai oleh ahli Taurat. Di mana ada perempuan berzina datang, di mana ada tentang pajak, tentang perceraian, yang gue nggak bisa cerita begitu banyak hal di mana Yesus benar-benar membuktikan ketika dicobai dia tetap berintegritas. Nah, artinya gini teman-teman, dalam hidup ini untuk bisa terus berintegritas, we need Him in this battle. We cannot do it alone dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Kita tahu yang benar, tapi harus diakui. Nggak selalu pass the test. Makanya tadi gue jujur ke kalian, ke teman-teman semua yang dengar video ini bahwa sampai hari ini pun gue sering gagal dalam ujian integritas. Tapi gue ingat ketika gagal di battle itu, gue tahu gue perlu apa. Gue perlu kembali kepada pribadi yang sempurna dalam hal integritas. Full of grace and truth. Dia itu penuh dengan kebenaran loh. Penuh dengan integritas. Dan itulah Yesus Kristus. Ya. Karena kita nggak bisa secara utuh berintegritas. Kita butuh pribadi yang utuh dalam integritas. Yaitu Yesus Kristus. So, let Him in. Kalau hari ini teman-teman mungkin ada dalam kasus tidak berintegritas dan sebagainya. Gue mau ngajak, ayo bangkit. Biarlah kebenaran itu memerdekakan lu. Dan gue mau ngajak lu semua balik pada Tuhan. Karena untuk berintegritas, lu perlu Tuhan. Ketika kita let God live in us, maka we have power to win the battle for integrity. Dan kalau kita jatuh, kita tahu bahwa ya kita tidak ditinggalkan. Dia full of grace, kita nggak ditinggalkan. Bangkit lagi, bangkit lagi. His grace selalu terima kita dan kembali makan secara sempurna His grace ya. Dan His truth akan selalu memerdekakan kita untuk menjadikan kita terus diperbaharui. So simple. In our daily we need Him. Gua terus ulangi ya. In our daily we need Him to face the battle for integrity. Supaya kita bisa tetap konsisten untuk menerapkan prinsip yang simple ini. Yes or no in our daily. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih buat hari ini. Dimanapun teman-teman mendengarkan video ini Tuhan tentang integritas. Ajar kami menyadari bahwa mungkin kami nggak sempurna Tuhan. Dan benar Tuhan, battle for integrity ini kami alami setiap hari. Dan tidak mudah, kami nggak sempurna. Seringkali kami nggak pass the test, kami nggak win the battle. Tapi kami mau ingat bahwa kami perlu Tuhan. Dan kami mau bangkit. Dan kami sadar bahwa integritas adalah sifatnya Tuhan, keutuhannya Tuhan. Maka kami mau bangkit dan mengarah kepada sana bangkit. Untuk melakukannya lebih lagi konsisten Tuhan. Ya, dan mengandalkan Kau sepenuhnya. Berdoa Tuhan buat teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini supaya kami bisa terus menyadari bahwa Engkau mau ada di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. God bless you.